Pada episode ini, kita akan membahas 26 topik yang sering ditanyakan dan sesuai judulnya, mind-blowing atau mengejutkan. Episode ini berdurasi panjang, 2 jam, tapi atas permintaan rekan-rekan members FE11.net, episode ini dibagi menjadi 2 video, masing-masing berdurasi 1 jam. Tiap 30 menit akan ada jeda. Silakan tekan pause untuk jeda memulihkan konsentrasi, mengingat video ini padat informasi. Semoga ada manfaat dari serial. Jika Anda bertanya pada awam, mengapa benda jatuh? Jawabnya pasti karena gaya tarik bumi. Bumi punya gaya tarik, maka semua benda menempel pada bumi. Bagi awam, penjelasan itu dirasa sudah cukup. Tapi, bagi kalangan saintis, tidak sesederhana itu. Harus ada penjelasan secara saintifik bagaimana cara kerja gravitasi, bagaimana proses fisikanya, sehingga air laut tidak tumpah setetes pun. Air sungai mengalir ke atas akibat gravitasi bumi. Magnet misalnya, bisa menarik besi atau magnet lain karena ada gaya tarik dan ada gaya tolak. Masing-masing gaya tersebut terfokus pada kedua ujungnya, yang disebut kutub utara dan kutub selatan. Seperti yang digambarkan pada animasi ini, gaya tarik ada di kutub selatan magnet, gaya tolak ada di kutub utaranya. Oleh sebab itu, kutub utara magnet menarik kutub selatan, dan kutub selatan magnet menarik kutub utaranya. Jika kutub utara dihadapkan dengan kutub utara, magnet akan saling menolak. Begitu juga kutub selatan dihadapkan dengan kutub selatan, magnet juga saling menolak. Itu namanya penjelasan ilmiah yang bisa diukur dan bisa dibuktikan dengan eksperimen. Sekarang kita lihat bumi versi bola. Di mana gaya tarik dan gaya tolaknya? Kalau semua benda kena gaya tarik yang namanya gravitasi, gaya tolaknya di mana? Gambar imajiner ini adalah medan magnet bumi bola, bukan gravitasi. Medan magnet itu hanya bisa menarik besi, nikel, dan kobalt, menarik jarum kompas ke arah utara. Tak bisa menarik gajah atau air laut hingga tidak tumpah. Karena bumi punya gaya tarik, maka semua benda menempel. Kalimat itu tidak cukup buat kalangan sains. Mereka perlu penjelasan ilmiah, bagaimana cara kerjanya secara fisika, sehingga semua benda bisa nempel. Newton sendiri nggak tahu bagaimana cara kerja gravitasi. Mari kita dengar penjelasan Profesor Dr. Brian Greene dari Columbia University. As the story goes, one day in 1665, a young man was sitting under a tree when all of a sudden he saw an apple fall from above. And with the fall of that apple, Isaac Newton revolutionized our picture of the universe. In an audacious proposal for his time, Newton proclaimed that the force pulling apples to the ground and the force keeping the moon in orbit around the Earth were actually one and the same. Yet, there was a problem. Newton was harboring an embarrassing secret. He had no idea how gravity actually works. Jadi, jika ada orang awam merasa dirinya paham bagaimana gravitasi bekerja, mestinya nama dia ada di tiap buku pelajaran sekolah, bisa dapat hadiah Nobel, sebab Newton sendiri nggak bisa menjelaskan. Sebaliknya, jika Anda mempertanyakan teori gravitasi, jangan khawatir, berarti Anda termasuk orang yang cerdas dan kritis, seperti Profesor Dr. Michio Kaku dari University of California ini. Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. Objects move because they're pushed. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. Jadi lucu kalau orang awam merasa bisa Metode saintifik adalah observasi dengan pengukuran dan eksperimen, bukan dengan foto-foto. Kebanyakan perdebatan awam soal bentuk bumi isinya memperdebatkan foto-foto dan video-video. Misalnya, lihat gosip di medsos, lantas memperdebatkan soal foto ISS lewat teleskop. Kalau seperti itu logikanya, kalian aja bilang ada baju raksasa di London. Ini buktinya. Atau ada kota di awan di Cina.
itu adalah hologram. Dan hologram ISS ini adalah hologram yang sangat buruk. Dengan kemajuan teknologi, pembuktian dengan foto-foto dan video-video mudah dimanipulasi. Oleh sebab itu, pembuktian saintifik adalah dengan menggunakan pengukuran dan eksperimen. Tapi kebanyakan orang, terus terang, memang malas untuk berpikir. Nggak bisa ngukur, nggak mampu eksperimen. Maunya cuma lihat-lihat foto sambil beropini sendiri, yang gampangnya saja. Oleh sebab itu, hindari debat awam versus awam. Pembuktian saintifik adalah dengan menggunakan pengukuran dan eksperimen. Atom misalnya, nggak ada yang bisa lihat atom. Kalau mau pembuktian lewat foto, sampai kapan nggak bakalan ada. Pembuktian atom adalah lewat pengukuran dan eksperimen. Berdasarkan eksperimen, kita bisa tahu atom itu isinya proton, neutron, dan elektron. Proton itu positif, neutron itu netral, elektron negatif. Proton dan neutron ada di pusat atom, elektron mengelilingi inti atom. Makanya bisa mengorbit, karena ada daya positif dan negatif, elektromagnetik. Lah, itu teori gravitasi Newton. Bumi dan bulan elemennya sama. Gimana caranya bisa mengorbit? Apa penjelasan ilmiahnya? Batu bisa mengorbit batu lain. Bahkan magnet pun tak bisa membuat magnet lain mengorbit seperti itu. Selama 250 tahun, gak ada yang tahu bagaimana mekanisme bumi bisa menghisap semua benda. Cara nariknya bagaimana? Objects move because they're pushed, not pulled. Objects move because they're pushed. So what is pushing this? Newton didn't know. Maksud Michio Kaku adalah benda bergerak karena daya dorong. Benda ditimpuk baru bisa gerak. Mana ada bergerak karena daya hisap. Gimana caranya? Ada gundu berputar mengorbit gundu-gundu yang lain. Buktikan dengan pengukuran dan eksperimen, bukan debat kusir. Coba Anda putar bola yang basah karena air. Air pasti muncrat. Gimana caranya? Ada air triliunan ton bisa terhisap oleh bumi bola yang berputar. Buktikan dengan pengukuran dan eksperimen, bukan dengan opini dan fantasinya sendiri. Seorang yang jenius seperti Einstein tahu persis bahwa bumi tak mungkin punya gaya tarik, sebab dia paham hukum polaritas. Kalau ada positif, pasti ada negatif. Ada daya tarik, pasti ada daya tolak. Einstein paham betul hukum kekekalan energi. Energi tak bisa diciptakan dan tak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Kalau bumi punya energi untuk menghisap benda, energinya pergi kemana? Teori ini tak masuk di akal Einstein. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan teori gravitasi, Einstein membuat teori baru, teori relativitas umum. Jangan bayangkan Einstein yang sudah tua seperti ini. Waktu itu ia baru berumur 26 tahun. Dia bukan saintis yang kerja di lab, bukan akademisi yang ngajar di universitas. Einstein ketika mengarang teori relativitas itu adalah seorang pegawai clerk di kantor paten di Swiss. And Einstein said, no, this theory can't be right. He was prepared to simply go, I really want to solve this problem. I want to really understand the whole universe. Max Planck said to him, you can work on gravity if you want to, but there are two problems. You're not going to be successful. The problem is too hard. And if you do, no one will believe you. Anda dengar sendiri, semua saintis jenius terkenal di dunia saat itu, tak ada yang bisa menjelaskan gravitasi. Bagaimana mungkin bumi punya daya hisap? Bagaimana mungkin batu mengorbit batu lain? Dan Anda dengar sendiri, betapa sulitnya menjelaskan teori gravitasi secara ilmiah 250 tahun setelah teori gravitasi itu lahir. Orang awam, karena diajarkan di sekolah dari kecil, merasa sudah tahu gravitasi. So, with enough repetition, even a nonsense word comes to feel familiar. It may make things seem true that aren't, and you may feel like you're learning when you're not. Justru semakin orang paham fisika, makin tahu bahwa konsep gravitasi itu tak bisa diterapkan secara ilmiah. You're not going to be successful. The problem is too hard. And if you do, no one will believe you. Satu-satunya penjelasan ilmiah yang diterima oleh sains sampai detik ini adalah penjelasan Einstein dalam teori relativitas. Itulah satu-satunya penjelasan gravitasi. It's an extremely difficult task. It's not clear where to begin or how to go about doing it at all. Ultimately, the thing that gives him that clue turns out to be his old faithful way of reasoning, the thought experiment. So it's what you and I would call daydreaming, but he gets to call them thought experiments because he's Einstein. Stop. Yang dilakukan oleh Einstein adalah daydreaming alias mimpi di siang bolong. Ia tak pergi ke lab, tidak melakukan eksperimen, tapi mimpi di siang bolong di ruang kantornya. Imajinasi, fantasi. Tapi kalangan sains menerimanya karena dia adalah seorang Einstein. Karena tanpa penjelasan itu, gravitasi tak bisa dijelaskan secara ilmiah.
He's in his office at the patent office, looking out at the window, and he imagined a man working on a roof. And he begins to wonder what would happen if one of those men were to fall off the roof. And then he had the happiest thought of his life, the inspiration of the ages. So then Einstein got it. There is no such thing as gravitational pull. The Earth has curved the space around me, and space is pushing me into this chair. Space itself can be curved. That's crazy sounding. Space is adjustable. It's actually malleable. Space and time are malleable. It's this flexible thing that can be twisted. Luar biasa. Alam semesta, ruang dan waktu dibengkokkan demi membenarkan sebuah teori. Membengkokkan kebenaran untuk pembenaran khayalan gravitasi. Why does the Earth go around the sun? Most people would say, well, the sun's gravity is yanking the Earth toward the sun in a circle. Wrong. The Earth is going around the sun because the sun has warped the space around the Earth, and space is pushing the Earth toward the sun. He had a new theory of gravity, a new theory of the universe. Luar biasa, sebuah teori yang sangat indah yang tak terpikirkan dalam imajinasi saintis manapun di dunia. Itu yang membuat Einstein seorang jenius yang beda dari yang lain. Einstein adalah media darling. Lewat publisitas yang masif, nama Einstein terkenal di seluruh dunia. Jadi, harap dicatat, yang namanya gaya tarik bumi alias gravitasi itu sebenarnya nggak ada. Bumi tak punya gaya hisap. Ini adalah pengetahuan yang umum, pelajaran standar di perguruan tinggi fisika. Saya heran kenapa nggak diajarkan di SMP atau SMA. Mungkin sengaja, supaya awam merasa bumi punya gaya tarik, sehingga awam nggak ada yang mempertanyakan bumi bola. Bumi mengelilingi matahari, menurut versi heliosentrik, bukan karena matahari punya gaya tarik, tapi karena ruang dan waktu melengkung. Like the surface of a trampoline, this unified fabric is warped and stretched by heavy objects like planets and stars. And it's this warping or curving of space-time that creates what we feel as gravity. A planet like the Earth is kept in orbit not because the sun reaches out and instantaneously grabs hold of it, as in Newton's theory, but simply because it follows curves in the spatial fabric caused by the sun's presence. Tapi tetap saja, teori itu harus dibuktikan lewat observasi dan eksperimen. Di mana ada ruang dan waktu melengkung, hanya ada satu penelitian yang mengkonfirmasi bahwa ruang dan waktu melengkung, yaitu penelitian Eddington tahun 1919 ketika terjadi gerhana matahari total. Belakangan diketahui bahwa Eddington memalsu laporan penelitiannya agar teori Einstein seolah benar. Belakangan juga ramai diberitakan ada gravitational wave ditemukan saintis. Orang-orang membicarakan tanpa ngerti maksudnya apa dan asumsinya apa. Sama juga ada orang ngomong dengar suara klakson dari jarak 1,3 miliar kilometer tanpa dengar suara-suara lainnya. Hoax ini dibantah sendiri oleh media elit global Scientific American. Jadi, ketika Anda SD diajarkan teori gravitasi Newton, mengapa benda jatuh? Orang pasti bilang karena gravitasi. Awam merasa familiar dengan gaya tarik bumi karena berpikir seperti magnet. Padahal gravitasi beda sekali dengan magnet. Ada batu menarik daging. Gimana logikanya? Batu menarik air. Lebih mustahil lagi. Jika Anda sekolah di perguruan tinggi fisika, barulah Anda diajarkan bahwa teori Newton itu salah. The idea that nothing can go faster than the speed of light flew in the face of Newton's picture of gravity. And that meant the 250-year-old Newtonian picture of gravity was wrong. Bumi, bulan, matahari, dan lain-lain tak punya gaya tarik. Yang ada ialah ruang dan waktu melengkung. Ini adalah contoh pelajaran sains yang tidak transparan. Jika diajarkan sejak SD teori sains yang sebenarnya menurut mereka sendiri, mengapa benda jatuh? Karena ruang dan waktu melengkung. Pasti banyak orang yang mempertanyakan gravitasi dan bumi bola.
Berikut adalah bagaimana saintis elit Profesor Dr. Neil deGrasse Tyson menjelaskan tentang gravitasi. This is called gravity. No, Professor, your microphone fell because it's heavier than air. It's density. If you call it gravity, then what do you call this? Anti-gravity? The Earth isn't flat. Why don't you go educate your mouth? La 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 la. Tadinya saya bermaksud mengajukan rumus gravitasi yang tak dapat diterapkan di air atau pada benda gas di udara sebagai gugatan kedua people power. Tapi tampaknya lebih mudah gugatan kedua itu berupa pembuktian bahwa tak ada air melengkung. Pada episode lalu telah dijelaskan bahwa dengan menggunakan rumus Pythagoras, jika bumi jari-jarinya 6.371 km atau 3.959 miles, maka setiap 1 mile harusnya bumi melengkung 20 cm. Segera tinggalkan perdebatan awam di medsos. Tak ada gunanya sama sekali. Biarkan saja orang lain mengumbar kebencian yang dilarang oleh semua agama. Kalau memang betul beragama, segera tinggalkan, tak perlu diladeni. Lebih baik datang ke kalangan intelektual. Ajak semua profesor doktor akademisi sains di semua universitas terkemuka di dunia. Bikin kotak kaca sepanjang 1 mile, tinggi 40 cm. Isi air. Jika betul bumi berbentuk bola, harusnya air turun 20 cm di kedua ujungnya. Ini baru namanya pembuktian dengan eksperimen, bukan dengan foto-foto atau video-video yang mudah dimanipulasi. Permukaan air selalu rata, tak ada air melengkung. Pembuktian dengan eksperimen bahwa tak ada lengkungan air pada kotak kaca sejauh 1 mile ini membuktikan bahwa foto-foto dan gambar-gambar bumi bola seperti ini adalah hoax. Mereka akan selalu mengajak debat kusir tanpa angka. Strategi kita terus arahkan pada angka. Contohnya seperti hinaan Profesor Dr. Neil deGrasse Tyson ini. The Earth looks flat because, one, you're not far enough away at your size. Two, your size isn't large enough relative to Earth to notice any curvature at all. It's a fundamental fact of calculus and non-Euclidean geometry. Small sections of large curved surfaces will always look flat to little creatures that crawl upon it. My turn. Hey Professor, do you know Pythagorean formula? What you quote as non-Euclidean geometry is this very simple equation. You should see Earth curvature approximately 8 inches per mile. You should see it with your naked eyes. You pretend you don't know, or you just too dumb to talk with numbers. Ini adalah sekedar contoh bahwa kita nggak perlu takut dengan saintis elit dari universitas manapun di dunia. Kita tentu bicara sopan, tapi kalau dia membuli, kita pun punya intelektualitas yang cukup untuk membalas bulian mereka. Sebab, untuk ketika gugatan ini, kita tahu betul apa yang kita bicarakan, dan kita tahu persis mereka nggak bisa jawab. Kunci pembuktian bentuk bumi adalah terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung. Misalnya, dari Sydney, Australia, terus turun ke selatan melintasi Antartika. Apakah betul sampai di Santiago, Chile? Kalau nyampe, berarti selesai perdebatan. Bumi berbentuk bola. Tapi, kalau orang tak bisa atau tak boleh melakukannya, akibat larangan Antartik Treaty 1959, berarti ada konspirasi untuk menyembunyikan bentuk bumi. Jangan salah, yang dimaksud di sini adalah terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung, dari belahan bumi yang satu ke belahan bumi yang lain. Banyak orang yang nggak nangkep atau pura-pura nggak nangkep soal ini. Bilangnya, itu ada jalur penerbangan kantas dari Sydney ke Santiago. Berarti Flat Earth sudah terbantahkan. Flat Earth terbukti salah. Ini menunjukkan betapa malasnya orang melakukan riset. Coba lihat, bagaimana jalur penerbangan kantas Sydney-Santiago itu. Masa segitu susahnya membedakan antara terbang melintasi dengan terbang di pinggiran Antartika. Banyak orang masih gagal paham soal Antartika. Itu kan banyak tur ke Antartika. Yang memang banyak tur di pinggiran Antartika. Itu ada rombongan saintis pergi ke Antartika. Ya banyak saintis pergi ke sana. Dari tahun 1957 juga sudah dibangun pangkalan-pangkalan militer di Antartika. Pilot-pilot pesawat charteran juga sering bolak-balik ke Antartika. Video ini diambil oleh pilot pesawat charteran yang antar kru bolak-balik ke McMurdo Station di Antartika. Tapi cuma di titik-titik tertentu saja yang diperbolehkan oleh elit global. Ada 12 negara punya pangkalan di Antartika.
Bukan hal yang aneh kalau cuma pergi ke lokasi-lokasi tertentu di Antartika. Sebelum ada larangan Antartik Treaty 1959, setelah ada teknologi pesawat terbang, banyak tantangan berhadiah uang untuk membuktikan bentuk bumi dengan terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung. Misalnya, tantangan yang dipublikasikan dalam media Modern Mechanics and Intelligence tahun 1931 ini. Hadiah uang bagi mereka yang bisa membuktikan bahwa Antartika adalah benua yang bisa dilintasi dari ujung ke ujung. Hadiah $5.000 tahun 1931 itu dengan memperhitungkan inflasi adalah setara dengan $75.000 atau 1 miliar rupiah duit sekarang. Tak ada yang mampu melakukannya. Untuk memahami Antartika, kita harus lihat peta-peta yang dibuat sebelum berdirinya NASA 1958. Dari dulu peta bumi memang seperti itu. Anda lihat seberapa besar daratan Antartika mengelilingi bumi datar. Ini adalah mitologi Dewa Atlas memanggul bumi datar. Ini adalah peta penerbangan Great Circle Airways. Peta-peta penerbangan memang menggunakan peta bumi datar. Ini peta penerbangan CBS American School of the Air. Ini peta dari majalah The National Geographic. Ini peta politik berdasarkan bumi datar. Dan ini adalah peta yang digunakan ketika Perang Dunia II. Banyak orang yang bertanya, bahkan mengkritik tentang peta bumi datar. Seolah-olah peta itu dibuat oleh kalangan Flat Earth. Padahal peta-peta itu memang sudah ada dari dulu, entah siapa yang buat. Bahkan PBB tahun 1945 pun masih menggunakan peta bumi datar. Begitu juga Admiral Byrd tahun 1957 dan ruang rahasia Situation Room Presiden Kennedy yang ditembak tahun 1963 masih menggunakan peta bumi datar. Jadi, peta mana yang benar? Peta bumi datar atau peta bumi bola? Jangan beropini atau berfantasi berdasarkan asumsinya sendiri. Gunakan data-data yang kredibel. Silakan buka situs theatlantic.com, 12 peta yang merubah dunia. Dengan tagline, apakah ada peta yang benar-benar sempurna? Ranking 12 peta ini dibuat oleh Profesor Jerry Burton dari Queen Mary University of London. Di urutan nomor 1 peta yang merubah dunia adalah buatan Ptolemy, ilmuwan Yunani kuno 1900 tahun lalu yang mengemukakan teori geosentrik alias bumi pusat alam semesta. Ptolemy bukan cuma mengemukakan teori, tapi dia menghitung pergerakan bintang-bintang dan planet-planet mengelilingi bumi secara akurat. Perhitungan matematis Ptolemy ini diakui jauh lebih akurat dari perhitungan heliocentrik Copernicus. Seperti yang dikatakan oleh saintis elit Stephen Hawking, kelebihan sistem heliocentrik Copernicus sebenarnya cuma matematikanya jauh lebih gampang jika mataharinya diam dan planet-planet mengelilingi matahari. Jadi, menurut Profesor Jerry Burton, peta buatan Ptolemy inilah yang disebut peta paling berpengaruh yang merubah dunia. Sebab, Ptolemy adalah orang pertama yang menggunakan garis-garis bujur sangkar pada peta, yang kemudian kita sebut sebagai garis lintang dan bujur. Urutan kedua peta paling berpengaruh setelah Ptolemy, atau nomor 7 secara kronologis, adalah peta Mercator tahun 1569. Peta Mercator inilah yang selalu Anda lihat di peta-peta modern termasuk Atlas dan Google Earth. Karena sering dilihat, maka otomatis orang berpikir peta inilah yang paling benar. Coba Anda baca tulisannya di situ. Peta dibuat pada kertas datar. Peta Mercator adalah peta bumi datar dengan perspektif yang berbeda dengan peta Flat Earth. Apa bedanya? Dan kenapa bentuknya seperti itu? Coba Anda baca lagi keterangannya. Peta Mercator adalah Eurocentrik alias ego Eropa. Pada peta Mercator, para penjajah di Eropa merubah ukuran pulau-pulau dan benua-benua untuk mencuci otak negara-negara jajahan, termasuk Indonesia. Mercator projection has fostered European imperialist attitudes for centuries and created an ethnic bias against the third world. Peta Mercator adalah peta yang paling sering Anda lihat, baik dalam pelajaran sekolah, peta atlas, maupun Google Maps. Karena sering melihat, Anda berpikir peta itu adalah yang paling benar. Bentuk pulau-pulau dan benua-benua adalah seperti itu. Kalau bentuknya tidak begitu, Anda bilang salah, karena Anda familiar dengan bentuk pulau-pulau dan benua-benua itu sejak kecil. Tapi, selama ini Anda tidak memperhatikan betapa janggalnya peta yang Anda anggap paling benar itu. Coba Anda lihat berapa besar Antartika dalam peta Mercator. Antartika sangat besar dari ujung ke ujung. Karena diproyeksikan dalam bentuk bola, maka Antartikanya jadi kecil. Sebaliknya, coba Anda lihat Greenland pada peta Mercator. Look at the size of Africa as compared to Greenland. On the Mercator map, they look about the same size. Masa Greenland luasnya sama dengan Afrika? Ini jelas ngawur. But if you look at a globe for Greenland's true size, you'll see that it's way smaller than Africa.
by a factor of 14 in fact. Greenland jadi besar pada peta Mercator karena Mercator berasumsi utaranya sama besar dengan Khatulistiwa. Negara-negara di belahan utara menjadi tampak besar, dan inilah yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk menjajah bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika. Taktik pura-pura menjadi besar yang dilakukan oleh bangsa Eropa menjajah itu sebenarnya sangat natural. Binatang pun melakukan hal yang sama. Kobra misalnya, kalau terancam akan meninggikan badan dan membesarkan leher agar kelihatan lebih besar dari bentuk yang sebenarnya. Begitu juga burung, ketika terancam melebarkan sayapnya agar lawan mengira tubuhnya besar. Taktik ini juga yang digunakan oleh para penjajah Eropa yang negara-negaranya sebenarnya sangat kecil, berpura-pura menjadi besar lewat peta untuk mencuci otak bangsa penjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan agar takut pada mereka.